Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Faqala aidan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Waqala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para bapak, ibu, khususnya seluruh jajaran pengurus ta'mir Masjid Al-Furqan Banjarmasin rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, masih memberikan kesempatan, kekuatan dan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga dengan tekun, rajin, sabar, istiqomah, kembali kita sambut pagi hari ini dengan sholat subuh berjamaah, yang tidak semua orang bisa melakukan ini. Jumlahnya sedikit sekali yang bisa bangun subuh. Ini yang kita syukuri pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan awal yang sangat mulia, yang sangat agung, yang sangat bermartabat kita bangun pagi hari ini, atau pian-pian sebelumnya subuh ini, tekun tadi, apakah setengah jam, apakah 45 menit, apakah 1 jam, apakah 2 SKS, 90 menit lebih ke atas, ruku, sujud, dengan tahajudnya, dengan sholat lail. Mudah-mudahan pada hari ini kita bangun kembali pagi hari, siang hari, sore hari, sampai dengan isya, amal-amal yang agung, yang bermartabat. Itu bekal kita hidup sesudah mati nanti, dan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala direkam dan diterima sebagai amal soleh kita. Yang kedua, ulun sangat bahagia sekali bisa bersilaturahmi jauh dari tanah Jawa sana ke Banjarmasin, ke Banjarbaru, ke Martapura. Tadi malam baru jam 10 balik ke hotel dari tengah hutan di Karang Intan. Harapannya bawa intan pulang, tapi nggak ada intannya ya. Hadirin rahimakumullah. Hari-hari ini, pekan-pekan ini, bulan ini, banyak tema diangkat tentang Isra Mi'raj di masjid, di langgar, kadang di instansi gitu. Tentu harapannya ialah hasil dari perjalanan angkasa luar Muhammad Rasulullah SAW itu lebih diperhatikan, lebih diutamakan,
lebih didalami lagi, bukan sekedar dikerjakan sebagai pengguguran kewajiban. Dan karena itu kita ungkap sejenak nih, waktunya terbatas. Sebagai umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus yakin dan percaya bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu pernah terjadi. Banyak yang tidak percaya karena ilmunya, sainsnya tidak mampu mengungkap, otaknya tidak mampu mengungkap sesuatu yang tidak bisa diungkap dengan sains, dengan teknologi, dengan ilmu, dengan otak kita yang terbatas ini. Bukan berarti sesuatu itu tidak pernah terjadi. Sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala telanjang ini bukan berarti sesuatu benda ciptaan Allah itu tidak ada, karena keterbatasan diri kita ini. Begitu juga Isra Mi'raj ini. Ketika sains tidak mampu mengungkap, ilmu kita tidak mampu mengungkap, otak kita tidak mengungkap sangat besar peristiwa Isra Mi'raj itu, maka sebagai umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mainkan yang satu lagi, yang namanya iman. Mari kita lihat dulu tentang angkasa luar. Al-Quranul Karim 726 ayat mengungkap tentang sains dan teknologi, baik ilmu pertaniannya, kelautannya, peternakannya, kedokterannya, tekniknya, ilmu sosialnya. Silakan dibuka. Dan ulun diberikan tugas di Malang itu Al-Quran dan sains di beberapa masjid. Salah satu di antara sekian banyak tentang ilmu dalam Al-Quranul Karim, Al-Quran mengungkap tentang makrokosmos, jagat raya ini. 76 ayat bertabur dalam Al-Quran menyebutkan tentang as-samawat, as-samawat, as-samawat. Maka kita angkat dulu berapa ayat tentang makrokosmos, baru kita akan uri sedikit demi sedikit. Planetkah, bintang, tata surya, galaksi, sampai kepada Rasulullah SAW, sampai ke Sidratul Muntaha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi'in afala tatadhakkarun. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim. Ayat yang lain berkaitan dengan alam raya. Yang ayat ini turun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nangis. Didekati, bahasa Banjarnya apa, diparaki oleh Bilal. Kenapa Rasulullah obat pagi buta ini nangis? Bagaimana saya tidak akan nangis, barusan saja turun ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فقنا عذاب النار. Yang ketiga, rata-rata kaum muslimin hafal dan sangat akrab dengan ayat ini, 259 Al-Baqarah. Malah sering ditempel ayatnya tuh di pintu-pintu supaya setan gak masuk. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Berdekatan lagi dalam surah Al-Baqarah 22, dua kali Allah menyebut as-samawat as-samawat. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'. Dua kali berdekatan itu. Lalu pada akhir surat Al-Baqarah juga kan ada itu, sering dibaca oleh Pak Imam, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Terus ada satu lagi, kalau profesor doktor menentang Allah, tidak percaya keberadaan Allah, dia komunis gitu. Dan ada orang ateis itu masuk Islam karena dia buka-buka Al-Quranul Karim, ada YouTube-nya. Diterangkan ini gak percaya, diterangkan ilmu teknik gak dipercaya, kedokteran tidak percaya, pertanian tidak percaya, kelautan tidak percaya, lalu ilmu-ilmu tentang geologi tak percaya, maka angkat astronomi. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawna wa alqa fil ardi rawasi an tamida bikum wa bassa fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samai ma'an fa ambatna fiha min kulli zawjin karim hadza khalqullahi fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni balil zalimuna fi dhalalin mubin. Allah telah menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kalian lihat. Angkat dagunya, tengokkan ke atas, tuh matahari, mana tiangnya? Diam aja, angkat lagi dagunya, lihat kan, itu bintang, mana tiangnya? Angkat lagi dagunya, itu bulan lebih dekat dari bumi, mana tiangnya? Masih juga kamu gak percaya. Tapi masalah percaya iman dan tidak kepada Allah itu kan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Numpuk di kepalanya ilmu pengetahuan, tapi tidak terbuka hatinya untuk percaya kepada Allah. Banyak jumlahnya. Yang komunis kan lebih dari 1 miliar. Entah di Cina, yang ada di Laos, di Kamboja, di Burma, banyak sekali. Termasuk di Indonesia masih ada. Gitu. Bapak Ibu rahimakumullah, itu baru 7, baru 6 ya. Tidak usah kita sampai 76. Bapak buka lagi dalam surah As-Saff, indah sekali Allah menyebutkan Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Tah bertasbih, coba apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim, dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Diikuti lagi dalam surat Jumu'ah tuh.
dengan kalimat bentuknya lain, yusabbihu lillahi ma fis sama wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Kita akhiri satu lagi sering dibaca oleh Pak Imam, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariqun najmuz thaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq. Sampai selesai surah At-Tariq tentang bintang. Baik, sekarang kita mulai melihat perjalanan Rasulullah SAW. Ada satu tema yang akan kita angkat di malam itu, menguak keagungan ilahi lewat perjalanan angkasa luar Muhammad Rasulullah SAW. Barangkali itu tema kita ini. Setelah kita belajar beberapa literatur tentang alam raya, makrokosmos, dan Al-Quran sudah mengungkap ayat-ayatnya seperti itu. Dan ini bukan hoak, ada matahari itu setiap hari kita lihat, ada bulan itu bisa kita lihat, ada bintang-bintang bisa kita lihat. Dan di literatur, di buku-buku sudah dipotret, ada di buku-buku itu semuanya. Ada yang kita kenal dengan yang namanya satelit. Istilah di astronomi itu ialah bulan. Di atasnya lagi kita sebut dengan planet. Ada planet yang memiliki satu bulan, bumi kita ini. Ada planet yang memiliki 12 bulan, Jupiter. Dengan satu bulan ini aja kadang-kadang sering rame kita. Kapan Idul Fitri? Kapan Idul Adha? Kapan awal puasa? Rame itu. Ada yang duluan, ada yang belakangan itu. Padahal satu bulannya. Bahasa Jawanya, banyak kan teman Jawa. Danio bahasa Jawanya. Entah bahasa Banjarnya apa tuh. Apalagi kalau bulannya itu 12 seperti Jupiter. Wow. Bingung menentukan itu tanggal-tanggal itu. Gabungan-gabungan dari planet dan satelit ini, dia menghimpun diri dengan imamnya itu matahari. Itulah yang kita sebut dengan tata surya. Makanya kalau pian nanti datang ke Malang, silakan mampir ke komplek perumahan Ulun, itu komplek tata surya. Begitu masuk tata surya, salah dulu memberikan nama itu, seharusnya Bima Sakti dulu, baru cabang-cabangnya. Ini begitu masuk tata surya, muter ke kiri Bima Sakti. Itu kurang runtut itu, kurang runtut. Jadi Ulun ini sebenarnya datang dari planet ke bumi. Datang planet ke bumi. Nah, ini matahari. Begitu kita berbicara tentang tata surya, sayang kita pun gak mampu sebenarnya. Gak mampu. Kecil sekali. Makanya Allah mengatakan, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Muhammad, kalau hambaku bertanya tentang urusanku, tidaklah aku berikan ilmu kepada manusia kecuali sedikit, kata Allah. Terbukti sekarang sedikit. Begitu kita bongkar menguak tentang alam raya, makrokosmos, belum mikrokosmos itu. Teknologi manusia yang dibanggakan, gak bisa. Nah, Amerika sekarang gak bisa. Pemadaman api aja bingung itu teramil. Baru dikirim sedikit aja oleh Allah Subhanahu. Karena Allah tahu betul. Biang keladinya Israel, Zionis itu masih hidup sampai sekarang karena Amerika ini.
Makanya sumbernya itu diobok-obok oleh Allah Subhanahu wa taala. Los Angeles, Baka, California, ada lagi sekarang yang dekat-dekat itu seperti itu. Kita yang muslim mengatakan itu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Itu api. Di mana teknologinya? Nggak bisa. Kemarin ulun katakan di Banjarmasin ini kan paling hebat dalam hal pemadam kebakaran. Setiap RT itu kan punya, karena sering kebakaran terjadi gitu. Sigap batu, istilah sigap banar itu kalau apa namanya memadam kebakaran. Trump mengatakan, Pak kirim dari Indonesia, macam-macam Trump itu buat pernyataan. Sudahlah orang Gaza itu pindah ke Indonesia, ngawur gitu. Macam-macam itu. Sekarang minta ini kebakaran Amerika kebakaran, maka saya minta bantu Indonesia. Makanya kita kirim ialah insan-insan dari Banjarmasin. Segap di sana, tapi nggak mampu, nggak mampu. Sekian besarnya yang namanya kebakaran itu. Biasa. Itu kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga nggak mampu teh. Kita anu dulu. Kita jangan ke atas dulu. Kita kumpulkan dulu yang namanya alam raya ini. Lalu apakah satu matahari? Enggak, banyak sekali matahari. Banyak sekali matahari. Nah, matahari yang jumlahnya banyak ini, Bapak sekalian, kayak dia berseminar, ayo kita ngadakan himpunan. Maka himpunan matahari itu yang kita sebut dengan Milky Way atau galaksi. Berapa jumlahnya matahari menghimpun diri? Jumlahnya ialah antara 100 sampai 300 miliar matahari. Kalau pian nggak percaya, coba dilihat. Kalau ini nggak mendung, itu kelihatan itu. Dengan peneropong yang sangat besar, kelihatan. Dan di buku-buku astronomi kelihatan itu semuanya. Yang Bima Sakti itu. Apakah sampai di sini? Enggak. Lalu gabungan yang namanya Andromeda, galaksi dan sebagainya menghimpun diri jadi satu yang namanya klaster. Apa sampai di sini? Enggak. Klaster menggabung diri lagi yang namanya universal. Itulah baru langit pertama. Apakah sampai di akhir pertama ciptaan Allah? Enggak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a sama watin tibaqam ma tara fi khalqir rahmani min tafawud farji'il basara hal tara min futur. Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit ini. Di atasnya lagi ada lagi. Ada pakar yang namanya Agus Mustafa di Jawa Timur itu, dia ngarang buku. Ya sengaja dia memang kan wartawan, nyeleneh bukunya itu akhirat tidak kekal gitu ya. Ditulis akhirat tidak kekal punya itu. Nah, dia mengatakan berapa diameter yang tingkat satu yang namanya bumi ini, apa namanya ciptaan Allah, langit pertama ini tidak kurang dari 800 miliar tahun cahaya. Kita nggak bisa lagi menghitung jaraknya itu sentimeter, milimeter, kilometer, rendah. Mainan cahaya. Kita sama-sama tahu yang teknik semuanya kita sudah belajar mulai dari SD, SMP dan sebagainya. Kan 1 detik cahaya itu sama dengan 300.000 kilometer. Perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia melewati 3 alam. 1, alam fisik ini, alam fisik. 2, dia naik ke atas dari Aqsa, alam malakut, dan naik lagi ke alam Jabarut.
mampunya kita mencerna hanya 10% perjalanan Rasulullah SAW dengan ibtidak ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita lihat sekarang kecepatan dari pesawat yang diciptakan oleh manusia. Kita nggak usah ke galaksi-galaksi, sangat nggak mampu. Kita hanya berbicara satu matahari ini aja. Coba satu matahari. Matahari dengan bumi kita itu jaraknya tepatnya itu 149,8 juta kilometer. Biasa di teknik itu disempurnakan menjadi 150 juta kilometer. Bumi dengan matahari. Ini matahari, ini Merkurius, ini Venus, ini bumi. Lalu setelah bumi itu sebelahnya ini ada Mars. Mars dengan bumi ini berapa jaraknya? Sekitar 50 juta kilometer. Ini ada orang gila di Eropa ingin bawa rombongan mau pindah ke Mars. Store nyawa ke sana itu. Dia pintar. Silakan, saya akan terbangkan Anda semuanya ke Mars, tapi saya tidak bertanggung jawab untuk pulangnya. Hadirin rahimakumullah, boleh mau tinggal di Mars karena porak kali kita di bumi ini, mau pindah ke Venus, mau pindah ke Jupiter, monggo silakan aja. Dan Allah sudah nantang kepada kita dalam surah Ar-Rahman itu, ya ma'asyaral jin wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai jemaah jin dan manusia, kalau ingin Anda terbang ke atas, monggo tembus bumi silahkan. Dan pernah di Indonesia nembus bumi tapi salah tembus, lumpur yang keluar di Sidoarjo. Luar biasa, Allah nantang, silahkan gitu. Silahkan seperti itu. Nah, hadirin rahimakumullah, rata-rata pesawat terbang kita, kalau kita pakai mobil umpamanya dari Jawa Timur Surabaya ke Jakarta secepat-cepatnya, katakan 6 jam 7 jam lah, udah tol. Ya senang kita pakai pesawat 1 jam, sini Surabaya Banjarmasin kurang dari 1 jam, kita sudah bangga betul, senang betul, alhamdulillah. Tapi teknologi manusia yang namanya pesawat ini, kalau kita naik haji, karena dia langsung Banjarmasin ke Jeddah, kurang lebih kan 10 jam, 10 jam. Itu sudah luar biasa. Kalau pakai kapal laut bisa sampai 1 minggu atau lebih dari 1 minggu itu. Ya, sudah. Pokoknya sekarang alat transportasi yang membanggakan manusia, membuat cepat kita ialah pesawat terbang ini. Rata-rata kita ambil 1 jamnya 1000 kilo. 1000 kilo 1 jamnya. Kita sudah senang betul ya. Jangan dulu senang. Begitu disentuhkan dengan di luar bumi kita ini sudah nggak bisa bermain lagi yang namanya pesawat terbang ini. Coba kita ke perusahaan layan, saya ingin sewa pesawat. Ya silakan, tapi saya ingin bawa terbang ke matahari. Ke matahari. Sudah kita terbang ke matahari, dihitung S sama dengan V kali T. Ini rumus yang paling mudah lah, paling sederhana. Jarak, kecepatan, waktu. Berapa lamanya layar ini terbang dari bumi ke matahari yang 150 juta kilometer itu? 17 tahun. Gak percaya, hitung. 17 tahun sampai di sana. Di mana ngisi bahan bakar dan sebagainya. Ke Mars juga berapa tahun itu. Dengan Apollo pun juga bisa. Itu baru di tataran tata surya kita ini. Kalau kita ingin keluar lagi, ada namanya tetangga matahari, itu dekat dengan matahari kita, Alpha Centauri. Lalu dengan kecepatan apa kita supaya cepatin? Ya dengan yang namanya kecepatan cahaya.
300.000 kilometer per detik itu. Nah kalau kita pakai itu sebentar, kita pak dari bumi ke matahari ini hanya 8 menit. Hanya 8 menit. Makanya anak-anak kita nanti ke depan 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun atau 50 tahun lagi ketemu pesawat yang dari sini sampai ke Mekah itu hanya 1 jam. Hanya 1 jam atau setengah jam sampai di sana. Lihat anaknya, nah kamu di mana sholat zuhur? Di mana sholat asar? Maghrib isya kok nggak pulang-pulang? Baru pulang tengah malam nih. Bapak ini gaptek. Saya sholat di Masjidil Haram katanya. Sekali sholat di sana, kan hadisnya nggak akan berubah itu. Sekali ulun sholat di sana sama dengan 100.000 kali sholat di masjid sini. Seperti itu. Karena kecepatan pesawat ini. Nah kalau pakai cahaya, Masya Allah. Itu 8 kali kita putar bumi itu 1 detik cahaya itu. Jadi kalau dengan cahaya, dengan pesawat tadi 17 tahun dari bumi ke matahari, maka dengan kecepatan cahaya Bapak sekalian itu hanya 8 menit. Maka sinar matahari sampai sini kan cepat sekali itu dengan kecepatan cahaya. Dengan kecepatan cahaya. Nah, dengan kecepatan cahaya ada Alpha Centauri namanya ini, itu baru sampai di sini 4,3 tahun dengan kecepatan cahaya ke tangga matahari ini. Betapa juga dengan kecepatan cahaya itu sangat lambat cahaya ini. Nah sekarang pertanyaan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai ke Sidratul Muntaha, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke Sidratul Muntaha ini dia memakai kecepatan apa? Kalau cahaya nggak akan sampai-sampai Pak, nggak akan sampai-sampai. Tetangga matahari yang sangat dekat pun juga 4,3 tahun dia baru sampai di sini kecepatan cahaya itu. Kita tahu kecepatan ini kan sangat hebat. 1 detiknya 300.000 kilometer per detik, 300.000. Yang dengan pesawat 17 tahun, dengan ini hanya 8 menit. Ini pertanyaan besar. Dengan apa Rasulullah SAW sampai ke sana? Bukankah peristiwa Isra Mi'raj itu Rasulullah didampingi oleh Jibril? Makanya mau tidak mau kita ungkap tentang malaikat. Ayat-ayat malaikat jumlahnya 100 lebih. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sains manusia, teknologi manusia hanya bisa mencerna Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Ya katakan dari sini sampai Palembang atau apa itu aja. Dekat gitu. Ini yang maksudnya. Tapi begitu Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Lalu ke atas lagi itu otak kita saintisnya nggak mampu lagi untuk mencerna. Hanya kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi hanya 10%. Mari kita lihat dengan apa Rasulullah naik ke atas. Surah As-Sajdah nomor 5 itu memberikan informasi kepada kita. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'rudu ilaihi fi yawmin kana miqdaru alfasanatin mimma ta'udun. Allah mengatur urusan dari langit turun ke bumi, naik lagi kepada Allah yang kadarnya dibawa oleh malaikat yang sayapnya 2, 3, 4 itu. Satu hari dia terbang sama dengan 1000 tahun kita. Itu bukan masalah umur, tapi masalah jarak itu, masalah jarak. Itu yang sekian malaikatnya. Sekarang Jibril sering dibaca nanti oleh Pak Imam dalam surah dalam bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hi hatta matla'il fajr. Turun malaikat dipimpin oleh Jibril. Apa yang dilakukan? Salamun
Selamat, selamat, selamat penduduk dunia. Senang para malaikat. Kenapa senang? Awalnya kan nolak. Allah kan mengatakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Nanti akan bertempur, bertumpahan darah manusia. Tapi Allah akan ditutup oleh Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Dia diam sudah malaikat. Nah, begitu awalnya dia malaikat ini nolak manusia akan dijadikan khalifah, tapi awal ayat yang tadi itu memberikan informasi salamun salamun ya tamat al-farad. Kenapa malaikat senang? Karena manusia diturunkan Al-Quran kepadanya sebagai pembimbing, maka malaikat selamat manusia yang dekat dengan Al-Quran ini. Kenapa potret Indonesia semacam ini? Karena orang jauh dari Al-Quranul Karim. Kalau orang rajin membaca, sekedar baca aja, apa isinya gak tahu. Ibu-ibu yang rajin yasinan, yasin mal Quranul Karim. Dan kemarin ada pengajian Asia, ini surat apa? Gak ada yang jawab, padahal itu surat Yasin, padahal sering yasinan juga. Hadirin rahimakumullah. Nah, dengan apa Rasulullah ini? Dengan Jibril kan? Dengan Jibril. Jibril tidak diinformasikan dalam Al-Quranul Karim berapa sayapnya, 10 kah, 20 kah, 3, enggak. Kita angkat lagi, kita lihat hadis, Jibril itu sayapnya tidak kurang dari 600 sayap, yang satu sayap menutupi bumi ini. 2 kali Rasulullah melihat bentuk Jibril yang sebenarnya pada saat menerima wahyu yang pertama dan di Sidratul Muntaha. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa idh yawshidrata ma yawsha ma zaghal basara wa ma tagha. Terperangah melihat bentuk yang sebenarnya Jibril itu 2 kali beliau melihat itu. Wah, hebat ciptaan Allah yang namanya Jibril ini. Nah, ini yang damping Rasulullah SAW baru bisa sampai ke langit yang ke-7 dengan cahaya nggak bisa, apalagi dengan teknologi Apollo, Lion, Garut, nggak bisa di sana, nggak bisa. Nah, sekarang kita kejar berapa kecepatan Jibril ini. Pian bisa buka di Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ta'arudul malaikatu warruh ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Jibril itu terbang dalam satu hari itu sama dengan kita 50.000 tahun. Coba kita konversi dari detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke bulan, bulan ke tahun, maka ketemu kecepatan Jibril itu. Mohon saya dibantu yang dari teknik, ya, IT atau teman-teman yang lain, coba dibantu berapa kecepatan Jibril ini setelah kita konversi. Belum ketemunya barangkali bisa salah 5.475.000.000.000 kilometer per detik. Kalau nggak percaya hitung. Dengan kecepatannya baru dia sampai ke Sidratul Muntaha. Gimana menjelaskan kepada orang-orang di desa dan sebagainya? Itu almarhum Zainuddin MZ pinter ya. Pinter. Ada orang mau berangkat dari Banjarmasin ke Jakarta. Gimana? Semut masuk katanya di kantongnya ini. Semut masuk. Ikut dia ke Jakarta. Dan ikut juga semut ini. Dibawa ke ke Mangga 2, ke Glodok, ke Pasar Senen, kemana-mana itu. Tahu semut. Terus sudah. Lalu kembali lagi ke Banjarmasin. Nah, terus ketemu kumpulan semut. Berpidato dia. Aku baru dari Jakarta. Gak mungkin akan percayakan semut-semut ini. Gak mungkin akan percaya. Itu benar itu. Apalagi ditunjuk videonya. Ini loh videonya ini. Wah, seperti itu.
Nah, semut menunjukkan videonya ke teman-temannya itu. Saya sudah ke Pasar Senen, saya sudah ke Monas sekarang kemarin. Gimana cara? Nempel di orang yang berangkat lewat pesawat ini. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut kecepatan Jibril atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih lengkapnya pian buka lagi surat An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma wawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla. Sampai selesai tadi kita baca itu surah An-Najm itu tentang Jibril. Hadirin rahimakumullah. Itulah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, kebesaran Allah. Dan itulah karena kita tidak mampu, otak kita, sains kita, teknologi kita nggak mampu. Jangankan itu, sekali lagi, satu matahari dengan kelompok himpunan planet-planet dengan ini pun kita nggak. Dari matahari ke Pluto itu berapa jaraknya, Pak? 6 miliar kilometer. Matahari ke Pluto itu 6 miliar kilometer. Nah, ini saja kita yang dekat ini dari matahari bumi aja itu sudah 17 tahun dengan pesawat itu. Jadi tidak ada 1 sentimeter pun, tidak ada 1 meter pun dengan ilmu yang kita miliki ini, entah doktor, profesor, untuk menyombongkan diri dengan ilmu itu. Sedikit ilmu kita ini, yang tadi malam saya jelaskan juga di Karangintan. Yang doktor, namanya doktor itu kan, begitu kita teliti yang namanya rambutan, musim rambutan di sana, setelah diteliti sampai 4 tahun 5 tahun, yaitu judul disertasinya masalah penelitian tentang rambutan, diuji oleh 9 profesor, bla bla bla, sudah lulus dia. Begitu lulus saya panggil, sini Pak Tony, sampean sudah dapatkan doktor. Salahkah saya mengatakan sampean doktor rambutan? Gitu juga yang kelengkeng lulus, saya katakan dokter kelengkeng. Begitu juga dari perikanan, meneliti tentang nila, mujair dan lele, sampean dokter lele dan nila. Begitu luasnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya karena otak kita nggak mampu, ilmu kita nggak mampu, lalu diwujudkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala itu lewat yang namanya sholat. Nah, hasil perjalanan beliau ke angkasa luar itu kan sholat. Ini yang saya pakai sebagai tema dan judul ceramah-ceramah kami di Jawa, yaitu misi pertama dan utama kehadiran manusia di muka bumi ini untuk ibadah. Banyak ibadah itu banyak sekali ibadah. Kerja itu ini ibadah, tapi ada komandannya ibadah, ada direkturnya ibadah, ada presidennya ibadah. Apa presidennya ibadah itu, direkturnya ibadah itu? Sholat. Kita ambil lagi. Jadi kesimpulannya, misi pertama dan utama kehadiran manusia kita ini di muka bumi ialah untuk sholat. Makanya kalau ada manusia datang di bumi, hampir jumlahnya 8 miliar yang masih yang kafir itu, maka dia hanya main-main aja. Lahun wala'ibun, gak dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini sudah isyarat berhenti ini. Kalau orang lanjutkan lagi setengah jam, nanti gak diundang lagi oleh takmir. Ini baru perjalanan, belum kita bahas sholat. Nah, lalu salah satu ya predikat sholat itu Allah yang memberikan. Ini kapan kita angkat nanti, mungkin tahun depan di sini. Ini sebenarnya ingin saya lanjutkan ini, tapi ini waktunya terbatas, sudah surup ini ya. Tapi sekali-sekali nggak usah sholat surup lah, ini dilanjutkan gitu ya. Kan ilmu kan lebih hebat, tapi nggak apa-apa, sedikit aja, yaitu Bapak bawa buka Al-Quranul Karim surat 29 ayat 45. Utsluma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.
bacakanlah Muhammad apa yang ada di kitab, dan dirikan sholat. Sholat mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar. Sholat yang kita lakukan itu perbuatan akbar, seluruhnya akbar, ucapannya akbar, aspek fisiknya akbar, semuanya itu. Ruku kita itu akbar itu Pak, sujud kita itu akbar Pak, angkat tangan ini akbar. Ada gerakan-gerakan dalam olahraga ini apa tai chi nama macam-macam, itu di bawah semuanya. Nah, gerakan-gerakan di dalam sholat ini, aspek fisik itu akbar Pak, itu dari Allah. Lisan kita mengucapkan yang namanya, ini yang kita ucapkan dari lisan itu kan bukan produk manusia, koran, majalah, ini enggak, itu kan firman Allah. Luar biasa tuh. Seperti itu. Allah menyebutkan sholat ini ialah perbuatan akbar, menjadi kecil seluruh kegiatan kita ini kalau tidak disentuhkan dengan sholat ini. Betapapun hebatnya tambang sampai 1 triliun sehari dia dapatkan, itu kecil di hadapan Allah kalau orang punya tambang nggak sholat. Menjadi kecil kalau orang punya tambang nikel yang ada di Sulawesi itu, tapi tidak tersentuh dengan sholat, itu main-main aja Pak. Toh juga akan mati yang punya tambang itu. Katakan Cina yang punya, pegawainya semuanya Cina di sana, matikan semuanya itu. Humma innakum ba'da dzalika lamayitun. Setelah ini pasti kalian mati. Apa jadi tanah? Oh, kok enak betul. Humma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, barulah berfungsi yang namanya sholat. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah sholat. Awal sekali dipertanyakan oleh Allah nanti masalah sholat. Makanya misi pertama dan utama sekali kehadiran manusia di muka bumi ini untuk sholat. Barangkali ini yang dapat kita angkat pada pagi hari ini, supaya kita lebih hati-hati lagi terhadap sholat. Kalau pian dekat dengan masjid, jangan sampai asar lepas tidak ke masjid, maghrib lepas usahakan ke masjid 5 kali mumpung masih hidup. Sejauh-jauh tempat tinggal pian itu banyak masjid-masjid ini, dan datangi masjid yang sunnah. Kenapa dikatakannya sunnah? Maksudnya datangi masjid yang tumakninah imannya, pelan imamnya, supaya kita selesai sholat ada sesuatu yang kita bawa, saadah, kebahagiaan, tenang hati kita. Ini enggak, semakin sholat tapi semakin bingung. Nah, itu sholatnya nggak benar itu. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Profesor Dr. Hamka almarhum mengatakan, apabila orang itu selesai dari sholat zuhur, dia akan mendapatkan sekian persen ketenangan. Lanjut sholat asar, dia dapatkan lagi ketenangan. Lanjut sholat maghrib, dapat lagi. Lanjut sholat isya, dapat lagi. Kumpulan ketenangan 80% itu power energi untuk membangunkan dia. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atha rabbuka maqaman mahmudah. Dia akan bangun malam nanti. Nah, setelah dia bangun malam, seluruh hati itu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Makanya orang sudah terbiasa dengan sholat lain, sholat tahajud, masih diberikan 1 miliar, enggak. Makanya Al-Ghazali kan nangis. Kenapa nangis? Ada amalan rutin saya yang lepas, sholat tahajud. Mungkin dia sedang ngarang buku lalu lepas, nangis dia. Sampai di sini, ini sudah lebih ini. Mohon maaf, Ta'amir. Mari kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.